Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Sahabat Pintar. Kali ini kita akan masuk ke tema 5, materi atau topiknya tentang wirausaha. Seperti biasa, dengan saya, kita akan belajar matematikanya ya. Dari buku siswa kelas 6 tema 5. Ada di halaman 18, kemudian nanti 19 dan 20. Ada 3 halaman. Materinya tentang bangun ruang, yaitu balok. Kita kenalan dulu sama balok. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama adalah sisi, ya. Sisi dari balok adalah terdiri dari 4 garis yang membentuknya. Kalau di sini adalah A, B, C, D, ya. Berarti sisi ini kita berikan gambar ya untuk memberi penjelasan. Oke, berarti ini nih yang saya beri tanda merah. Inilah sisi ya, sisi A, B, C, D gitu ya. Terdiri dari 4 titik begitu atau 4 garis. Kemudian AB itu rusuk. Kalau AB itu terdiri dari 2 titik ya. Misalnya ini rusuk 1 ya, A kemudian B. B ke F, F dan E, kemudian A ke E. Itu yang namanya rusuk. Kemudian diagonal ya. Diagonal itu ada 2, yaitu diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal itu garis yang dibentuk dari 2 titik yang saling berseberangan. Ketika berseberangannya dalam satu bidang yang sama, maka disebut diagonal bidang karena di bidang yang sama. Tetapi ketika garis yang berseberangan itu terbentuk dari 2 titik di bidang yang berlainan disebut diagonal ruang. Contohnya ini diagonal bidang A ke F. Ya, A kan di bawah sini, di bawah. A ini di bawah. F-nya ini di A di bawah sebelah kiri, F-nya di atas sebelah kanan, kan berseberangan. Ini maka ditarik garis seperti ini, namanya diagonal bidang. Diagonal bidang yang lain, maka E itu di atas dan di kiri, B itu di kanan dan di bawah itu juga berseberangan. Ini juga diagonal bidang. Bisa memberi contoh yang lain, misal H dan E. Ini juga diagonal bidang. Ya, berarti diagonal bidang ya di seluruh bidang dari balok yang jumlahnya ada 6 bidang. Oke ya, seperti itu. Lalu diagonal ruang yang terbentuk dari 2 titik yang berseberangan dari bidang yang berbeda. Misal nih, dalam contoh A, G. Maka ini A di sini, A di bawah di bidang depan. Ya, ini kan bidang depan. Kemudian G ini di atas bidang belakang. Maka akan membentuk garis ya A ke G ini disebut diagonal ruang. Ada lagi bisa contoh lain H dan B. H ini ada di bidang belakang atas, kemudian ke B. B ini depan bawah. Pokoknya berseberangan gitu ya. Yang perlu dikenal berikutnya adalah mengenai sudut. Sudut sendiri kan definisinya adalah terbentuk dari 2 garis yang bertemu pada satu titik. Maka
garisnya yang mana. Misal ini sudut A itu yang mana ya. Titik sudut A kan ini A ya. Ini terbentuk dari 2 garis ya. 1 ini di sini, kemudian ada garis lagi 2 seperti ini ya. Oke, ini sudut. Atau atas tadi dengan sebelah sini, ini juga membentuk sudut ya. Oke, ini yang perlu kita kenal di awal dari sebuah bangun ruang balok. Mari kita mencoba untuk latihan soalnya. Oke, jadi bangun ruang bisa kita uraikan, bisa dibongkar, misalnya seperti ini di atas, dibongkar ya, maka akan membentuk yang disebut jaring-jaring. Nah, ini dibuka, ada jaring-jaring yang pertama ini, ya ini jaring-jaring pertama, ini bentuk jaring-jaring yang kedua. Yang perlu diperhatikan saat membuat jaring-jaring, pastikan sisinya jumlahnya nanti 6, karena satu balok itu terdiri dari 6 sisi. Ini kan ada 1. Ini berikutnya ini 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti 1 dan 6 ini akan menjadi sisi kanan dan kiri. Kalau 4-nya jadi alas, maka 2-nya akan jadi tutup. 3 jadi belakang, 5 jadi depan. Oke, ini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. Kalau 5 jadi alas, maka 3-nya jadi tutup. Kalau 4-nya yang jadi alas, ini jadi alas, maka yang jadi tutup adalah 6. Karena ini jadi depan, ini jadi tutupnya. Oke ya, seperti itu. Di jaring-jaring, berikutnya kita mencoba untuk mengerjakan soal latihannya. Yang pertama adalah berapa banyak sisi yang terdapat pada balok. Ingat kalau sisi seperti tadi kita hitung ya, sama dengan saat jaring-jaring sebenarnya ya. Ini sisi depan 1. Oke, ini sisi depan. Terus bawah ini 2 alasnya. Belakang ini 3. Terus atasnya ini 4 ya, sampingnya 5. Terus samping sininya 6. Jadi ada 6 sisi. Maka untuk pertama ini jawabannya ada 6 sisi. Oke, mungkin perlu diperbesar sedikit. Yang berikutnya soal nomor 2 ya. Oke, kurang besar lagi. 36 ya. Soal nomor 2 adalah berapa banyak rusuk yang terdapat pada balok. Rusuk ya, rusuk ini garis ya. Kita hitung saja nih. Ada berapa nih? 1. Ya, pakai warna yang lain mungkin. Ya, ini 1. Ini 2. Garis ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jawabannya ada 12. Pakai warna merah saja. Ada 12 rusuk. Oke ya. Berapa banyak titik sudut yang terdapat pada balok? Ya, ini titik sudutnya. Kita coba hitung bersama-sama titik sudutnya. Ini dirusuk ya. Salah ketik. 12 rusuk. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah titik sudut. Kita hitung saja. Ini 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ada 8 titik sudut ya. Jadi terdiri dari 8 titik sudut. Yang 4, berapa banyak diagonal sisi bidang? Ya, ini diagonal bidangnya. Mari kita hitung bersama-sama. Ini 1, terus 2. Sebenarnya ngitung seperti ini cukup satu latihan saja, ya, satu bidang saja. Lalu ada berapa banyak bidang? Total bidangnya kan 6. Total bidangnya 6 dan satu bidang itu membentuk 2 diagonal, maka 6 kali 2 sama dengan tentu 12. Kalau mau dibuktikan sendiri ya bisa. Ini 1, 2. Terus ini 3, 4. E sama C, B sama A, G. Terus ini lagi. Berapa tadi? 4, ini 5, terus ini 6. Terus ini, oke. Ini 7, 8. Belakang sini, di sini dulu bisa. 9, 10, terus belakang ya. 11, ada 12. Oke ya. Jadi ada 12 diagonal bidang. 12 diagonal. Oke. Soal nomor 5. Berapa banyak diagonal ruang? Ya, diagonal ruang. Tadi diagonal ruang itu garis yang terbentuk dari titik yang berseberangan dia itu beda bidang. Ya, ini misalnya E sama C ini 1. Terus A sama G 2. Terus ini H sama B 3. Terus berikutnya adalah D sama ini 4. Adakah yang lain yang belum? 1, ya, 2, 3, 4. Ya. Totalnya ada berapa? Apakah hanya 4 saja? Ya, memang hanya ada 4 diagonal ruang. 4 diagonal. Oke ya, semuanya sudah selesai untuk soal 1 sampai dengan 5. Yang berikutnya adalah ini, kita diminta untuk mengisi diagram flyer, namanya diagram flyer ya. Pertanyaan pertama, ini tentang contoh. Kedua, yang bukan contoh. Ya, jadi balok kan. Jadi contoh balok, yang bukan balok, ciri-cirinya, balok adalah apa, begitu ya. Kalau ciri contoh dan ciri-ciri, kalau ciri-ciri bisa dilihat di sini dari jawaban-jawaban ini. Kalau contoh dari materi sebelumnya sudah pernah disampaikan. Contoh ya, itu yang bisa dijadikan contoh di sini. Misal kardus, kemudian kotak mainan, terus kotak pensil, terus ada lagi kotak nasi misal, atau bungkus susu, enggak semua susu, ya, bungkus pasta gigi. Dalam hal ini adalah dari kotak kardusnya ya, bungkus pasta gigi. Terus yang bukan contoh, yang bukan contoh banyak nih. Misalnya apa? Ya, kaleng, susu. Terus berikutnya adalah bola, lalu lampu, apalagi yuk piring, ya. Terus senter dan lain-lain. Oke.
ciri-cirinya tadi ciri-ciri bisa dilihat dari sini ya, maka ciri-ciri bisa kita sebutkan satu persatu. Yang pertama ya, memiliki 6 sisi. Terus tadi di atas ini apa tadi? Ada 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik ya. Ditulis saja itu. 6 sisi ya. Terus 12 rusuk ya. Lalu 4 diagonal ruang. Kalau diagonal sisinya berapa tadi? Sudah dihitung. Diagonal bidangnya atau sisi itu 12. Rusuknya juga 12. 12 diagonal ruang. Oke, ini juga bisa. Yang terakhir tadi titik sudutnya ada berapa? Ada 8 titik sudut. Oke, ini bisa jadi jawaban. Lalu balok adalah apa? Ini pengertiannya ya. Pengertiannya balok adalah apa? Balok adalah dia bangun ruang. Ya, jadi bangun yang ya kita bisa isikan lanjutannya dari ciri-cirinya ya, memiliki 6 sisi, setiap sisinya untuk persegi panjang ya, kebanyakan persegi panjang, tapi ada kemungkinan balok juga yang 4 sisi lain persegi panjang, tetapi 2 sisi itu persegi ya. Oke, bisa dituliskan ini juga bisa. Atau pengertian yang kalian pahami dari bangun balok menurut kalian masing-masing. Oke, cukup sampai di sini dulu materi pembahasan kita. Semoga membantu adik-adik semua lebih paham materi mengenai bangun ruang balok. Sampai ketemu lagi di video lain. Jika kalian ada yang hendak ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar. Jika kalian rasa video ini bisa membantu kalian lebih paham materi ini, silakan like, kemudian bisa di-share ke teman-temannya ya. Untuk agar kalian tidak ketinggalan video lain, pembahasan materi kalian bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.